Halo guys, balik lagi sama gue Noval, YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen ngomongin tentang Dogecoin dan bapaknya nih, atau Doge Father-nya, yaitu Elon Musk yang lagi rame di dunia Twitter. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah langsung aja guys, jadi buat kalian yang belum dengar, sekarang tuh lagi rame di Twitter kalau Elon Musk itu pengen beli Twitter biar bikin Twitter itu lebih bebas untuk kripto dan juga menggunakan Dogecoin lebih tinggi lagi dalam ekosistem Twitter. Jadi buat yang belum tahu, ini kabarnya tuh udah lumayan lama. Bahkan ceritanya ini tuh udah berlangsung sejak pertengahan April, yaitu tepatnya sekitar 10-an atau 9-an April lah. Jadi kabar awalnya itu Elon Musk tuh diajak untuk menjadi dewan direksinya dari Twitter oleh CEO-nya Twitter. Nah, dia tuh diajak karena sekarang dia adalah shareholder atau pemegang saham terbesar, karena Elon Musk tuh punya sekitar 9,2% dari seluruh saham Twitter. Tapi Elon Musk menolak karena katanya ada value atau nilai yang dia nggak setuju nih sama Twitter, karena katanya Twitter suka membatas-batasi dan Elon Musk tuh orangnya freedom of speech banget lah, asik bule. Atau intinya Elon Musk tuh orangnya sangat bebas berpendapat banget, nggak pengen dikekang. Nah karena dia udah menolak dan dia nggak setuju sama value-nya Twitter, katanya dia pengen beli 100% dari saham Twitter dan pengen menguasai seluruhnya. Dan bahkan ada rumor kalau misalnya dia pengen bikin Twitter tuh private juga, nggak jadi public company lagi. Tapi itu masih rumor. Nah sekarang ini tuh lagi nyangkut nih. Jadi kabarnya Twitter belum rela nih untuk melepas 100% sahamnya, karena sekarang katanya Elon Musk tuh mau dibatesin, ini masih rumor, Elon Musk tuh mau dibatesin di kepemilikan sekitar 14,9% aja. Jadi cuma boleh naik sedikit lah dari 9,2% yang dia miliki. Nah karena dia nggak boleh beli banyak-banyak, jadi langsung nawar untuk beli semuanya aja. Makanya sekarang lagi ada rumor kalau misalnya Elon Musk tuh nawar perusahaan Twitter sebesar valuasinya tuh 43 miliar US dollar. Nah jadi buat kalian yang belum tahu, valuasi ini tuh maksudnya berarti per sahamnya adalah 54,20 dolar. Nah jadi ini sahamnya tuh harganya yang dia tawar itu lebih tinggi dari saham saat ini, yaitu di sekitar 45 dolar. Nah jadi itu tuh lebih tinggi sekitar 20%. Jadinya dengan harga yang lebih mahal, harapannya Elon Musk bisa beli Twitter ini tanpa negosiasi yang berkepanjangan. Jadi harapannya dengan penawaran harga yang lebih mahal, harusnya sih Dewan Direksi Twitter nggak ribet lagi, karena juga harusnya yang memutuskan Elon Musk boleh beli atau enggak tuh adalah pemegang saham dari Twitter seluruhnya. Jadi harusnya ngadain RUPS lah, rapat umum pemegang saham, dan bukan tergantung Dewan Direksinya aja. Nah tujuannya balik lagi emang tadi Elon Musk tuh pengen bikin Twitter lebih bebas lagi buat kripto dan juga ingin memanfaatkan Dogecoin tampaknya untuk alat tukar yang lebih luas lagi di Twitter. Karena sekarang kan Twitter kalau kalian ingat tuh punya fitur yang namanya Bitcoin tipping. Jadi kalian bisa ngetip atau ngedonasiin Bitcoin kalian untuk content creator yang kalian suka di Twitter. Nah katanya kalau misalnya Elon Musk udah beli Twitternya dan udah berkuasa di Twitter, katanya tuh nanti kemungkinan besar Bitcoin tippingnya tuh bakal diubah jadi Dogecoin tipping. Jadinya Dogecoin kegunaannya akan lebih besar lagi di ekosistem Twitter. Tapi sekarang yang belum banyak orang tahu, Elon Musk tuh punya saingan, namanya Justin Sun alias CEO-nya dari Tron. Jadi Justin Sun juga pengen beli Twitter dan dia nawar harganya tuh lebih mahal. Dia pengen beli Twitter tuh karena pengen bikin Twitter jadi private company. Jadi semua keputusannya itu dibikin oleh dewan direksinya aja. Jadi bukan jadi public company lagi yang punya saham di bursa saham yang terbuka untuk umum. Justin Sun tuh katanya nawar sahamnya di sekitar 60 dolar per saham. Jadinya ini penawarannya lebih tinggi dari Elon Musk. Jadinya sih kalau dibandingin sama harga saat ini, harga saham Twitter saat ini, harusnya sih ini harganya 30% lebih tinggi. Jadi kita lihat aja nih, banyak yang lagi bersaingan untuk membeli Twitter secara menyeluruh. Justin Sun sendiri katanya juga nggak bakal mengeluarkan Elon Musk secara menyeluruh. Katanya dia juga bakal ngajak Elon Musk untuk jadi dewan direksinya atau bikin inisiatif lah. Intinya bakal tetap menerima saran dari Elon Musk dan bikin Twitter itu rumah dari kripto dan buat bebas lah untuk menyatakan pendapat dan untuk menggunakan kripto secara menyeluruh dalam alat tukarnya. Jadi untuk saat ini masih saingan nih, yang paling kelihatan antara Justin Sun sama Elon Musk. Nah kita lihat aja. Tapi kalau misalnya Elon Musk sendiri yang beli Twitter dan memang disetujuin buat Elon Musk yang jadi ownernya, ini tuh bisa jadi sentimen positif buat Dogecoin. Kenapa? Nih kita lihat. Jadi kenapa bisa jadi sentimen positif untuk Dogecoin? Intinya tuh katanya tadi yang gue bilang pertama, intinya tuh di ekosistem Twitter nanti kemungkinan akan jadi Dogecoin tipping, atau kalau misalnya ada transaksi itu semuanya bisa pakai Dogecoin, karena Elon Musk sangat mendukung Dogecoin dan katanya bakal jadi currency of the internet atau mata uang atau alat tukar untuk internet. Pernyataannya dia ini itu tuh didukung oleh beberapa orang penting. Contohnya CEO dari FTX yaitu SBF, Sam Bankman-Fried.
Terus juga CEO dari Robinhood, salah satu exchange yang baru aja ngelisting Dogecoin. Terus juga co-founder dari Dogecoin itu sendiri namanya Billy Markus. Nah, dia juga mendukung untuk Elon Musk intinya mengambil alih Twitter biar lebih bebas dan juga biar menggunakan kripto lebih dalam lagi untuk alat tukar dan juga ekosistem dari Twitter itu sendiri. Nantinya dengan adanya Elon Musk sebagai penguasa Twitter, harusnya sih dia akan lebih bebas untuk nge-shield semua kripto. Jadi menurut gua pribadi, kalau misalnya nanti Elon Musk disetujui untuk menjadi penguasa Twitter, harusnya sih ke depannya untuk meme coin dan juga shilling dan semuanya hal yang butuh promosi di Twitter itu nggak bakal dibatas-batasin, karena Elon Musk sendiri juga suka nge-shield kan. Jadinya ini agak-agak berbahaya, agak-agak bagus juga karena nggak ada yang batas-batasin buat ngomong. Jadinya freedom of speech atau bebas berpendapat tuh akan sangat ada lah di Twitter. Tapi kabar buruknya orang juga bakal gampang nge-shield atau ngepromosiin kripto yang fundamentalnya kurang oke atau yang emang beresiko atau bahkan jadi scam. Nah, itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tapi untuk Elon Musk sendiri, karena dia emang di Twitter tuh suka ngomong bebas banget, apalagi kalau kripto, dan dia udah kena masalah terkait suka promosiin kripto, harusnya sih ini dia beli ya biar bebas aja lah intinya. Jadi kalau misalnya emang jadi kebeli, harusnya sih jadi sentimen positif buat Dogecoin, karena Dogecoin ya bakal digunakan lagi untuk alat tukarnya dan juga ekosistemnya, dan terutama untuk tipping tadi, dan harusnya permintaannya akan naik, volumenya naik, dan harusnya harganya naik karena jumlahnya akan terbatas kemungkinan nanti dengan integrasi di roadmap 2022-nya. Terus di luar itu sekarang juga Dogecoin dapat sentimen positif nih dari AMC. Jadi buat yang belum tahu, AMC tuh kayak bioskop gitulah, intinya kayak kalau di Indonesia tuh kayak CGV. Sekarang tuh AMC mau memperbolehkan orang untuk beli tiket film melalui Dogecoin. Jadinya ini udah resmi banget dan udah bisa lewat aplikasinya kalau misalnya kalian warga bule. Tapi kalau di Indonesia belum bisa, dan kemungkinan mungkin siapa yang tahu nanti bisa aja Dogecoin bisa buat beli tiket di CGV atau XXI. Tapi nanti nggak tahu lah ya. Ini gue bukan supporter Dogecoin, balik lagi ini bukan financial advice, bukan gue nge-shield Dogecoin, tapi ini kabar yang lagi terjadi aja. Terus di luar integrasi dengan AMC ini, sekarang Dogecoin juga lagi gila-gilaan karena dia pengen keluar dari statusnya sebagai meme coin dan menjadi kripto yang bermanfaat lah. Salah satu caranya adalah dengan publikasi roadmap di tahun 2022, dimana kita juga udah nulis artikelnya di Koinvestasi. Jadi kalau kalian mau lihat langsung mampir aja. Tapi ini gue kasih recap dikit, intinya sekarang tuh lagi beberapa inovasi baru. Jadi dia pengen bikin library code-nya sendiri. Intinya orang kalau misalnya mau bangun decentralized application atau bikin aplikasi di Dogecoin blockchain, dia tuh bisa dapet library atau kayak perpustakaan buat dapet kode-kodenya lah, biar tinggal nyontek aja biar gampang. Terus katanya juga sekarang dia pengen bikin beberapa aplikasi yang gak cuma terkait keuangan, contohnya Radio Doge. Terus juga sekarang dia pengen bikin wallet sendiri. Terus katanya nanti mereka bakal bikin yang namanya proof of stake blockchain. Jadi sekarang kan blockchainnya Dogecoin tuh proof of work, dan dia katanya pengen pindah ke proof of stake. Jadi harusnya kalau proof of stake jumlah koinnya terbatas, dan kalau misalnya ada staking harusnya jumlahnya akan semakin terbatas, dan kalau permintaannya naik harusnya harganya juga naik. Terus di luar itu dia juga pengen bikin beberapa layer 2 applications, atau dia pengen bikin kayak lapisan kedua dari blockchainnya dan bikin aplikasi di atas lapisan kedua tersebut. Jadi harusnya ekosistem blockchainnya Dogecoin tuh lebih luas lagi lah, karena pengen punya bahasanya sendiri, pengen punya library code-nya sendiri, terus pengen bikin aplikasi, wallet, blockchainnya juga mau berubah, dan harusnya ke depannya kalau emang jadi, ini tuh bisa jadi inovasi yang bagus lah dan menjadi sentimen positif buat harganya Dogecoin itu sendiri. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya di daily time frame atau grafik hariannya, dia sekarang lagi breakout dari uptrendnya dan udah melakukan retest atau pengujian kembali uptrend sebelumnya. Jadinya kemungkinan karena sekarang ada pola candlestick 3 black crows juga, harusnya sih menjadi koreksi, menjadi tanda untuk mulai koreksi sebelum mulai naik lagi. Kalau kita lihat dari garis besarnya, sekarang sih bisa dilihat ini dia habis keluar dari downtrendnya atau pergerakan turunnya, dan sekarang udah mulai bergerak naik, tapi lagi mau turun lagi karena kemungkinan dia mau retest dari downtrend sebelumnya untuk mulai naik lagi. Jadi kalau gua pribadi sekarang ngelihatnya tuh batas support yang paling kuat tuh ada di sekitar 0,11 US dollar sampai 0,12 US dollar. Jadi selama itu batas support belum break, harusnya sih Dogecoin masih punya kesempatan untuk naik lebih tinggi lagi dalam beberapa pekan atau bulan ke depan. Kalau misalnya roadmap-nya jalan dan rencana Dogecoin sebagai alat tukar di Twitter karena Elon Musk sudah beli jalan, itu harusnya jadi sentimen positif. Balik lagi guys, disclaimer ini bukan financial advice, ini pandangan gue pribadi. Jadi jangan langsung ikut-ikutan karena kalian harus analisis sendiri, karena ini uang kalian dan resiko ditanggung oleh kalian masing-masing. Gue bukan financial planner atau financial advisor yang resmi, karena ini pandangan gue pribadi aja yang pengen gue sampaikan ke kalian sebagai update dari Dogecoin ini. Oke deh guys, kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini, dan kalau ada koreksi jangan lupa langsung komen juga. Kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.